syirullah, kedudukan tempat makam syirullah, makamnya, tempatnya, kedudukannya, peringkatnya. Inna lillah. Jadi kalau mengatakan rahasia, itu sudah bukan rahasia lagi. Apabila engkau sebutkan, engkau katakan rahasia, maka itu bukan rahasia. Sesungguhnya syir itu tidak nyata, tidak nyata, tidak diperkatakan, tidak dizahirkan, tidak ada jirimnya, tidak ada jisimnya, bermakna dia syir. Jadi kalau sudah wujud dia, sudah keluar dia, sudah nyata dia, sudah dinyatakan syir itu, maka dia tidak lagi syir, tidak lagi rahasia. Tidaklah seseorang itu berilmu apabila dia tidak beradab. Tidak dikatakan seorang itu berilmu apabila dia tidak beradab. Sesungguhnya adab lebih tinggi daripada ilmu. Sesungguhnya derajat adab lebih tinggi derajat daripada keilmuan. Jadi apabila tuan-tuan seorang yang berilmu, seorang yang pandai, maka ada lagi di atas daripada tuan-tuan, yaitu beradab, berilmu. Lebih tinggi derajat seorang yang beradab daripada seorang yang berilmu. Demikian kepada tuan-tuan yang melihat atau mengikuti live streaming saya, mari kita berkongsi, yang lebih berbagi, yang kurang ditambah. Muzakarah dalam keilmuan hadratillah mardatilah. Apabila tidak bersesuaian, kita berselisih paham, mari kita kembali kepada Al-Quran, hadis, sunnatullah wa sunnah rasul. Demikian mukadimah saya. Jadi malam hari ini tajuknya Ma'rifatullah. Apa tadi tajuknya? Rahasia itu ya, syirullah tidak nyata. Syirullah itu tidak nyata. Syirullah rahasia. Syirullah tidak berjirim, tidak berjisim. Apakah syirullah ini wujud? Apakah syirullah ini wujud? Syirullah wujud. Syir itu ada. Syir itu ada. Rahasia itu ada. Kenapa rahasia itu ada? Mengapa rahasia itu ada? Kan rahasia itu tidak berjirim, tidak berjisim. Ada tak rahasia itu? Ada. Makna daripada syir, makna daripada rahasia itu tidak nyata. Lalu rahasia itu ada tak? Rahasia itu ada tak? Mengapa dia tak nyata? Kan syirullah, syir Allah, syirullah, 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 syirullah. Ada syir, ada syirullah. Syir maknanya rahasia. Tidak berjirim, tidak berjisim, tak nampak, tidak nyata syir ini. Lalu ada tak syir ini? Rahasia ini ada tak? Ada. Kalau ada maknanya jirim, jisim. Dari perkataan syir, dari perkataan ucapan syir itu maknanya rahasia. Rahasia, maksud rahasia ini bagaimana? Kalau saya cakap, saya katakan, ya, saya ada rahasia, saya mempunyai rahasia. Itu rahasia kah?
Saya ini ada rahasia lah. Ini rahasia kah? Seumpamanya, contoh, Tuan, saya ada rahasia. Itu rahasia ke bukan? Saya ni ada rahasia. Itu rahasia ke bukan? Sudah wujud dia, sudah nyata. Jadi yang dipanggil rahasia, dirahasiakan, barulah dipanggil rahasia. Tidaklah rahasia itu, kalau tidak dirahasiakan, dia tidak bermakna rahasia. Yang dipanggil rahasia, maka dirahasiakan. Syirullah, rahasia yang dirahasiakan Allah. Apabila bukan Allah yang merahasiakannya, maka bukanlah rahasia. Sesungguhnya tempat kedudukan makam syirullah itu hanya bagi Allah. Inna lillah. Syirullah, kedudukan tempat makam syirullah, makamnya, tempatnya, kedudukannya, peringkatnya, inna lillah. Jadi kalau mengatakan rahasia, itu sudah bukan rahasia lagi. Apabila engkau sebutkan, engkau katakan rahasia, maka itu bukan rahasia. Sesungguhnya syir itu tidak nyata, tidak nyata, tidak diperkatakan, tidak dizahirkan, tidak ada jirimnya, tidak ada jisimnya. Bermakna dia syir. Jadi kalau sudah wujud dia, sudah keluar dia, sudah nyata dia, sudah dinyatakan syir itu, maka dia tidak lagi syir, tidak lagi rahasia. Saya ini ada rahasia, saya nak bagi rahasia, nak kah? Saya nak bagi rahasia nih. Itu rahasia kah? Itu bukan rahasia lagi. Jadi kalau mengatakan saya ni ada rahasia, itu bukan rahasia. Boleh dibagikan itu. Jadi kalau nak bagikan rahasia, jangan cakap ni rahasia. Saya ni ada rahasia lah. Nak ke? Saya ni ada rahasia. Korang nak ke? Itu bukan rahasia. Adakah rahasia nak dibagikan pula? Rahasia itu personal, pribadi, perseorangan. Kalau berdua, kalau sudah dua, bukan syir, bukan rahasia. Jadi yang dipanggil syir itu satu, tunggal. Kalau berdua, bukan syir. Syir itu tidak mengenal dua. Maka ada syirik. Syirik. Syir dia rahasia, dua dia syirik. Ini kajian syir. Ini kajian syirik. Syir itu rahasia, syirik itu kau nyatakan menjadi sesungguhnya aku itu duduk pada syir, bukan aku pada kedudukan. Sesungguhnya aku adalah syir, tapi bukan kedudukan nyata. Syir itu bagi diriku, syirik itu kedudukan kamu. Bila kau duakan aku, maka syirik itu kedudukannya kepada engkau. Syir itu kedudukanku, bukanlah aku bertempat. Syir itu hanya bagiku. Syir bagiku. Syir itu bagiku.
Maka apabila syirik menduakanku, ini terlampau ini kah? Engkau orang boleh terima kan ini? Hah? Engkau orang boleh terima tak nih? Terlampau tinggi sangat kah? Boleh ya. Syir bagiku, bila ini pecah, bila dia pecah, bercerai dia, maka syirik. Ini dipanggil kajian rahasia. Jadi apabila mendua pecah, jauh dia berjarak, dekat dia bersentuhan, maka syirik. Inilah sehalus-halusnya kajian ma'rifatullah. Syir, ma'rifatullahnya ma'rifat, ma'rifatnya ma'rifatullah, menuju ke musyahadah. Jadi kedudukan syir bagiku, bukan aku berkedudukan, bukan aku bertempat. Aku tidak mengambil tempat. Aku bukanlah tempat. Kalau aku tempat, maknanya makhluk. Aku tak mengambil tempat, itu makhluk. Dan aku bukanlah tempat. Jadi bahasa tempat ini makhluk lagi itu. Itu di peringkat makrifat. Kalau di peringkat, kalau di tahap, di level musyahadah, sudah tak berkata tempat lagi. Kan ada yang mengatakan, aku tempat sekalian yang bertempat. Itu masih makhluk. Itu bukan kedudukan musyahadah. Itu kedudukan kajian ma'rifatullah. Kalau di kedudukan makrifat, boleh aku tempat sekalian yang bertempat. Kau masih duduk di ma'rifatullah itu. Karena masih makhluk. Aku tempat. Kalau sudah mengatakan aku tempat, maka batal Tuhan. Ini kedudukan syirullah. Jadi apabila syir kedudukanku, maksud kedudukanku bukan aku sebagai tempat, bukan aku bertempat. Syirullah. Syirik apabila pecah, apabila dia sudah mendua, maka tiada aku padamu, maka tak zahir aku padamu, maka tak zahir asma, tak zahir af'al, tak zahir sifat, tak zahir zat. Kerana syirik, maka terbunuhlah engkau, binasalah kau. Tiada wujud aku padamu, tiada asmaku padamu, tiada af'alku padamu, tiada sifatku padamu, tiada zatku padamu. Karena kau belum dalam keadaan di level syir. Inilah yang dipanggil bab ghaib. Ghaib bagiku, ghaib bagimu. Ghaib bagiku, ghaib bagimu. Aku kau, aku kau, aku ghaib, engkau ghaib. Bukanlah kedudukan ghaib pada dirimu, itu bagiku. Inna lillah ilaihi raji'un. Apabila kepada aku sesungguhnya hak aku, bagiku, maka hak aku akan kembali lagi kepada aku. Ini yang dipanggil inna lillah ilaihi raji'un. Jadi tak boleh kau kembali kepadaku, tak boleh sempurna kau kembali kepadaku, kalau bukan ku sempurnakan diri zahir batinmu untuk kembali lagi kepadaku. Kau tak akan sampai kepadaku apabila aku tidak menghendaki kembali dirimu hak. Barulah diri hak kembali lagi, hak aku kembali. Terlampau tinggi, boleh turun lagi. Sampai di sini paham? Ghaib, ghaib, ya. Syirullah, ya. Nurullah,
Nur ala nurin bi nurullah. Bi nurihi wa nur syirullah. Nur ala nurullah. Nur ala nur. Nur ala nur. Syirullah. Ghaibullah. Jadi syariatullah, tarekatullah, hakikatullah, ma'rifatullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah. Ini 7 tingkatan. 7 juga tingkatan naf. Amarah, malhamah, lawamah, mardiyah, radiyah, kamillah. Jadi hubungan daripada syariatullah ini sampai ke ghaibullah, kuat hubungannya dengan tingkatan naf tadi, jiwa tadi. 7 juga tingkatan usia. 7 juga alam neraka. 7 juga alam surga. 7 masa manusia diciptakan, didirikan. 6 masa sebenarnya. Manusia itu diciptakan dalam 6 masa. Itu diciptakan, pembuatannya, pembentukannya. Jadi di hari ke-7. Kau diciptakan dalam 6 masa. Diciptakannya. Jadi di hari yang ke-7. Di masa yang ke-7 sempurnalah. Kita masuk kepada diri. Syirullah, tarik masuk ke kajian diri. Bukan turun kajiannya. Tentu ada hubungannya kepada diri manusia. 7 tingkatan alam makam, kedudukan, peringkat daripada syirullah. Di mana dia? Mana syirullah itu? Apanya yang syir di kedudukan insan ini? Mana kedudukan syir pada insan ini? Kenapa? Al-insan syirhi wa ana syirhu wa sifatihi. Ini kepastian ada pada insan. Kalau ada ayat, kalau ada hadis qudsi mengatakan al-insan sirhi wa ana syirhu wa sifatihi, tentu ada kajiannya, tentu ada alamnya, tentu ada kedudukannya, ada tempatnya, ada makamnya. Mana itu? Al-insan sirhi wa ana syirhu wa sifatihi. Mana dia? Ada yang tahu tak? Kan selalu dengar tuh, selalu bunyi kan? Sesungguhnya insan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya alam, sesungguhnya Adam, itu adalah rahasiaku. Aku pun adalah rahasianya. Sungguh-sungguh Adam itu menjadi kedudukan, angkat panggil kepadaku, rahasia kedudukanku. Begitu pula adanya kedudukan rahasiaku pada Adam itu. Apa Adam itu yang sir? Apa Adam itu yang sir? Ruh pada Adam. Ini kedudukan ma'rifatullah, peringkat ma'rifatullah. Banyak orang dah tahu nih. Oke, sekarang kita buka ruh. Kalau ruh yang ada pada Adam itu syir, bermakna ruh itu tidak nyata. Kalau kedudukan syir dipanggil ruh pada Adam itu, bermakna ruh itu tidak nyata. Kita buka hari ini. Apakah ruh itu
nyata atau syir. Kita buka. Baik. Pada manusia ada penglihatan, zahir penglihatan itu pada mata. Pada Adam itu zahir penglihatan, di mana penglihatan itu terzahir pada mata. Penglihatan itu zahir padanya mata. Jadi zahirnya pada mata itu dipanggil penglihatan. Penglihatan itu zahirnya ruh. Lihat, penglihatan dia jatuh kepada jasmani, jatuh kepada mata, maka dia melihat. Tidak melihat mata itu kalau tidak diperlihat, maka yang melihat itu adalah lihat. Lihat jatuh kepada jasmani penglihatan, masuk zahir nyata pada mata. Jadi penglihatan itu nyata pada mata. Bolehkah mata melihat kalau tidak diperlihatkan oleh ruh? Maka ruh yang boleh melihat. Jadi nyatalah ruh melihat itu pada mata. Tidaklah jasad itu mendengar kalau tidak didengarkan, maka dengar itu zahir pada pendengaran, maka nyatanya telinga itu boleh mendengar. Dengar itu zahir pada mata, nyatalah mendengar telinga itu. Apabila dengar itu tidak nyata pada pendengaran, maka telinga itu tidak nyata mendengar. Jadi telinga itu tempat nyatanya mendengar. Bolehkah telinga mendengar? Tak boleh. Ini zahir daripada dengar itu, maka dizahirkan kepada telinga, maka telinga itu tempatnya mendengar, bukan dengar. Telinga tidak mendengar, melainkan didengarkan. Boleh? Itu baru pendengaran. Ini kalau dijelaskan ke tujuh tingkat daripada syirullah pada tubuh jasad Adam, maka terbukalah kedudukan Adam pada syir. Apabila terbuka masuk dalam pengkajian syirullah, maka berjumpalah Adam dengan Tuhannya. Maka memandanglah Adam itu pada Tuhannya. Maka terpandanglah Adam itu daripada Tuhannya. Kalau terbuka 7 peringkat syir pada Adam. Ini kaji tua. Nanti perginya kepada inna lillah ilahi roji'un. Barulah yang nyata itu boleh kembali kepada raib. Raib itu boleh kembali kepada raib. Inilah jalan raib. Kajian kewalian. Kalau dulu orang panggil as-su'ufiyah. Atasnya lagi ahlullah. Wali Allah. Atasnya lagi ahlullah. Ada wali Allah kan? Ada ahlullah. Sama kan ini kedudukannya? Tak sama. Nak dibuka semua ni. Nak dibuka semua. Panjang ni 3 hari 3 malam. Sebab daripada syariatullah kepada hakikatullah saja sudah 3 tingkatan. Syariatullah mesti ada tarekatullah. Lepas tarekatullah hakikatullah. Lepas tu ma'rifatullah. Kedudukan 4 ni aja mau 6 jam. Hantam sajalah ya. Dapat tak dapat janji buka. Ya tak?